Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MM Mkom MPD itu, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Dia Purtisasari Mkom, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Bapak Suharyanto Mkom, yang kami hormati Kepala Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Agung Baitul Hikmah Eko, yang kami hormati Bapak Kaprodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya Bapak Dedi Supriyadi Mkom, sekaligus sebagai pemateri pada pagi ini. Kemudian yang kami hormati dosen Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya dan seluruh mahasiswa semester 4 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi pelaksanaan sistem praktek kerja terpadu. Tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan sosialisasi praktek kerja terpadu ini yaitu untuk membantu mahasiswa untuk memudahkan dalam melakukan praktek kerja lapangan nanti di semester 4. Kemudian nanti memudahkan mahasiswa dalam membuat laporan PKL gitu kan, laporan PKL dan pembuatan proposal. Kemudian nanti bagaimana cara memberikan inovasi praktek kerja lapangan dan menghasilkan tugas akhir. Nah, adapun susunan acara pada pagi ini yaitu pembukaan, kemudian pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Baiklah, untuk membuka acara ini, kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi, sosialisasi pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan Sipadu yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Supriyadi Mkom. Pada Bapak Dedi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ai sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran dari rektorat, dari mulai rektor, wakil rektor, rektor Bapak Muhammad Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MM Mkom MPD IPU, kemudian Ibu Diah Puspitasari, Mkom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Suharyanto Mkom, selaku Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, terima kasih atas waktunya. Kemudian para mahasiswa, ya khususnya nanti semester 6. Semester 6 itu nanti akan dilaksanakan semester 5 ya, semester 5 yang akan dilaksanakan September ya, mulai September tanggal berapa awal kuliah 12 September. Jadi nanti secara teknisnya ya, secara implementasinya perkuliahan atau awal perkuliahan itu adalah tanggal 12 September 2022. Sehingga mahasiswa yang sekarang semester 4 itu sudah menginjak di semester 5 ya. Untuk itu maka diadakanlah acara ini khusus untuk semester 5
ya, karena tadi yang sudah disampaikan sama moderator ya Bu Ai sangat penting sekali ya, karena perlu dijelaskan sehingga nanti yang tidak ikut ya kemungkinan pasti nanti banyak yang japri lah ya, japri karena di grup juga tidak mau nanya juga di grup mungkin, tapi tidak mau ikut juga di sosialisasi ini gitu ya. Padahal yang saya akan sampaikan di sini mungkin sangat penting sekali karena nanti semester 5 itu sudah full learning, jadi sudah tidak ada perkuliahan secara tatap muka ya, baik untuk semester 5 nanti untuk semester 6. Kemudian berkaitan juga nanti dengan praktik kerja lapangan ya. Praktik kerja lapangan. Maka di sini diadakan sosialisasi pelaksanaan SIPADU, sistem praktik kerja terpadu. Ya, jadi dari nanti mulai semester 5, nanti semester 6, nanti saya akan jelaskan ya. Untuk itu saya izin share dulu ya materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah muncul? Belum ya. Ya. Sudah ya. Baik, pada tanggal 9 Agustus ini kita mulai saja ya untuk apa yang saya sampaikan di sini ya, mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat untuk bekal Anda nanti dalam menempuh pelaksanaan perkuliahan di semester 5 dan nanti semester 6. Nah, pertama saya sampaikan dulu ya, perlu di garis bawah di sini ada visi dulu ya, bahwa visi program studi itu ya, program studi sistem informasi menjadi program studi unggul dalam menghasilkan lulusan di bidang sistem informasi berjiwa entrepreneur untuk mendukung ekonomi kreatif yang nanti dicanangkan 2023. Nah, ini jadi Anda juga lulusan sistem informasi ini harus sesuai dengan visi ya yang sudah ditentukan. Jadi unggul ya lulusannya itu dalam bidang sistem informasi. Sehingga apapun semua kurikulum ya yang sudah ditentukan Anda harus mengikutinya ya supaya tercapai misi ini. Nah, kemudian misinya di sini ada 4. Yang pertama adalah mengelola dan menjalankan program studi secara baik, transparan, dan berkesinambungan. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengembangan iptek untuk menghasilkan aplikasi bisnis yang menunjang ekonomi kreatif. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang sistem informasi dan kewirausahaan. Nah, jadi untuk mencapai visi tadi ya supaya lulusannya bisa bersaing gitu ya, maka langkah-langkahnya yaitu dengan misi 4 misi tersebut. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah tercapainya sistem tata kelola program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan ya, sehingga memperkuat citra di masyarakat. Kemudian yang kedua, menghasilkan lulusan yang profesional pada bidang sistem informasi yang memiliki kompetensi sebagai pemogram dan junior analis. Yang ketiga, menghasilkan penelitian di aplikasi terapan yang mampu meningkatkan keunggulan kompetitif masyarakat. Yang keempat, mendedikasikan atau pengabdian melalui keahlian dalam bentuk penerapan dan penyebarluasan teknologi informasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi tujuan. Nah, kemudian profil lulusan di sini ada 2 ya, programmer dan junior analis sistem. Makanya beberapa waktu yang lalu Anda sudah mengikuti mungkin beberapa ya. Jadi nanti
akan diadakan lagi, yang belum diberi kesempatan untuk di semester 5 juga akan diadakan sertifikasi kompetensi ya untuk menghasilkan ini ya, supaya Anda itu sudah kompeten ya di bidang programmer dan junior analisis. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama, ini kaitannya dari mulai semester 4 ya, kemudian semester 5, semester 6 ya. Nah, jadi di sini the future depend on what do you do ya. Nah, ini apa? Jadi masa depan ini ya ditentukan oleh apa yang Anda lakukan hari ini. Ini adalah 3 kunci utama. Kalau Anda salah langkah, tidak tidak ditentukan dari sekarang untuk semester 5, semester 6 dan seterusnya, mungkin nanti akan mendapatkan kendala ya. Akan mendapatkan kendala di semester-semester berikutnya. Makanya semester 4 ini akan menentukan untuk semester 5, semester 4 dan lain-lain. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan ya? Ini sebagai reminder saja bagi Anda yang masih mempunyai permasalahan di semester 4. Nah, apa yang harus dilakukan mulai sekarang ya? Sekarang kan lagi nanjak-nanjaknya ya, semester 5, semester 6, jadi sudah di tengah-tengah gitu. Mau turun jauh ya, udah naik juga, sekarang lagi nanjak. Ya. Jadi catat tanggal-tanggal penting pasca pelaksanaan UAS. Nah, jadi sumber kalender akademik yang dijadikan acuan ya. Makanya kan di situ kalau di kampus kan itu dipasang juga di dalam spanduk, itu ada beberapa catatan tanggal-tanggal penting. Atau Anda juga bisa lihat di My Base ya, atau di ruang mahasiswa juga di situ ada namanya kalender akademik. Maka harus diperhatikan itu kalender akademik. Jadi sudah disediakan untuk 1 semester ya, itu sudah ada di situ. Jadi tanggal ini untuk UTS, UAS, sampai nanti upload nanti ya, upload semester 5 itu kan nanti ada membuat laporan PKL itu kapan, di situ ada di kalender akademik. Kemudian kapan tayang kartu hasil semesternya ya, mungkin tanggal berapa harus tahu ya. Saya tidak akan ngasih tahu lagi. Kemudian kapan pendaftaran dan pembayaran ujian HER. Nah, maka dari sini tadi kan, supaya nanti tidak ada kendala di semester 5, di semester 6, maka yang masih ada HER-nya, yang ada nilai D atau E itu wajib mengikuti ujian HER. Ya. Karena syaratnya mengikuti nanti tugas akhir di semester 5 itu tidak, di semester 6 itu tidak ada nilai HER, tidak mempunyai nilai D atau E. Kemudian kapan tayang KPU HER, kapan ya tayangnya KPU HER-nya, kemudian pelaksanaan ujian HER-nya kapan tayang hasil dan lain itu harus Anda tahu ya. Jadi cari tahu sendiri, cari tahu sendiri. Kemudian ini juga sangat penting, UAS, UAS juga kapan ya? Karena mungkin Anda sekarang nanti semester 5 itu tidak lagi banyak berinteraksi langsung ya dengan dosen-dosen atau dengan Bapak Ibu yang ada staf di kampus gitu. Karena kalau tidak aktif di grup WA, nah itu juga nanti mungkin akan banyak ketinggalan informasi. Untuk itu bagi yang belum gabung atau sudah keluar, coba masuk lagi aja minimal lah ya. Gabung di grup angkatannya masing-masing. Jadi segala sesuatu biasanya saya sampaikan atau Bapak Ibu dosen atau yang staf yang lain-lain disampaikan di grup per semesternya. Ya. Nah, ini juga jangan lupa untuk pembayaran kuliah ya. Karena keterlambatan pembayaran Anda ini mengakibatkan tidak terregistrasi pada PDDikti. Jadi Anda itu tidak tercatat di PDDiktinya. Jadi pembayaran itu menunjukkan Anda itu sudah melakukan registrasi. Jika terlambat bayar kuliah, segera kontak ADM ya untuk mengajukan cuti. Nah, itu kan
Karena kalau tidak sesuai dengan waktu pembayaran, berarti Anda harus mengajukan cuti. Cuti itu waktunya 1 tahun. Jadi kalau sekarang semester 5, misalnya semester ganjil, berarti nanti aktif kembali nanti semester ganjil berikutnya, berarti 1 tahun ya, 2 semester. Nah, ini sebagai contoh misalnya ada permasalahan seperti ini, mahasiswa ya, ini diambil dari contoh saja. Ada mata kuliah yang di hari itu sebanyak 15 mata kuliah. Wah, ini fantastik ya. Jadi dari semua. Jadi sekarang baru sadar semester 5 saya banyak yang di hair gitu kan. D-nya ada 6, E-nya ada 9. Nah, kira-kira perlu berapa waktu ya, berapa lama untuk memperbaiki nilai seperti ini. Nah, jadi ada aturan di BSI ini ya, untuk memperbaiki HER itu kan tidak otomatis bisa semuanya 15 mata kuliah diperbaiki, tapi hanya bisa maksimal 7 mata kuliah. Berarti 15 dibagi 7 ya, berarti 2 itu kan 14, berarti ada sisa 1, meskipun tanggung, jadi nggak bisa jadi 8 kan, berarti bisa dilaksanakan sampai 3 semester ya, berarti 1 tahun setengah ya, bukan itu waktunya 1 tahun setengah lagi Anda menambah waktu untuk masa belajarnya gitu ya. Jadi nanti kalau Anda teman-temannya sudah pada wisuda, Anda masih berkutat dengan perbaikan nilai. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka tadi saya sampaikan segera perbaiki, dicicil ya, nilainya jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau ada yang nilai D atau E segera diperbaiki. Nah, biasanya kenapa ada muncul D atau E? Nah, biasanya sesuai dengan pengalaman ya dari kami. Setelah dianalisa ternyata mahasiswa yang nilainya D atau itu tidak mau mengerjakan tugas. Jadi tugas-tugas yang diberikan tidak dilaksanakan. Kemudian hadir hanya pada UTS dan UAS saja. Nah, itu berarti kehadirannya dan tugas ya. Sehingga dia hanya mengandalkan dari nilai UTS dan UAS saja gitu kan, berapa persen kan, berarti kan, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi Anda harus rajin masuknya, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Apalagi nanti semester 5 kan akan dilaksanakan secara e-learning, nah, berarti wajib Anda itu kehadirannya secara online ya, wajib mengerjakan setiap tugas per pertemuannya. Nah, kemudian langkah-langkah lain, nah, di sini mahasiswa mengikuti ujian ya HER semester genap ya yang sudah nanti ditentukan. Kemudian tentukan 7 mata kuliah yang mau diambil. Nah, dari 15 tadi berarti silakan Anda pilih ya. Nah, saran saya berarti utamakan yang SKS-nya lebih tinggi, yang lebih besar. Misalnya yang 4, yang 3 ya. Itu berarti ambil dulu SKS-nya yang tinggi, yang lebih tinggi ya, karena nanti akan mempengaruhi terhadap IPK gitu kan ya. Kemudian lakukan pendaftaran dan pembayaran sesuai dengan ketentuan. Catat tanggal penting yang tadi ya, kapan harus mencetak kartu pesertanya, kapan dilaksanakannya ya. Sehingga nanti target utama itu jangan C ya. Jadi kalau di hari itu Anda bisa maksimal bisa mendapatkan nilai B ya. Kalau nilai jadi A nggak bisa, tapi maksimal adalah menjadi B. Ya, syukur-syukur semuanya misalnya jadi B ya, atau yang penting lulus memenuhi syarat untuk nanti mengikuti wisuda, untuk tugas akhir dan lain-lain. Berarti minimal nilainya C. Nah, nanti ini kan diambil hanya 7, berarti untuk ke-8, ke-9 mata kuliah sisanya itu bisa diambil semester berikutnya. Nah, berikutnya dampak lainnya ya, kesulitan menyusun tugas akhir. Karena materi tugas akhir adalah akumulasi materi perkuliahan di semester 1 dan sampai semester 5.
Kemudian kesulitan dalam memberikan jawaban pada ujian sidang tugas akhir atas pertanyaan dosen penguji nanti ya. Hal ini bisa terjadi pada saat dosen mengeksplorasi materi mahasiswa yang jarang hadir gitu ya. Nah, tadi ya yang tidak mau mengerjakan tugas gitu kan, atau yang jarang hadir. Karena dia hanya mengandalkan lebih baik ikut HER aja ya, sedangkan materi di perkuliahan secara tatap muka misalnya tidak ikut, nah, itu juga akan mempengaruhi nanti terhadap berikutnya ya di semester 5, semester 6. Kemudian langkah-langkah lainnya apa? Nah, semester 1, semester 4 yang masih ada nilai D atau E ya, segera selesaikan ya. Target minimal lulus ya. Minimal mata kuliah nilainya adalah C. Kemudian nanti semester 5 dan 6 jangan ada lagi, ya jangan diulang lagi. Cukup sampai semester 1 kalau ada ya, semester 1 sampai 4. Jadi semester 5 dan 6 jangan ada nilai D atau E lagi. Kemudian semester 5 dan 6 mengikuti perkuliahan e-learning sesuai dengan jadwal ya. Kemudian lulusan Universitas Bina Sarana Informatika tidak boleh ada nilai tidak ada boleh nilai D, apalagi nilai E ya. Kemudian sertifikasi wajib mahasiswa ya, seperti salah satu untuk apa? Untuk SKPI. Kemudian ini juga yang sangat penting, baca pedoman proposal PKL nanti di ruang mahasiswa ya. Dan pedoman laporan PKL, pelajari pedoman TA nanti untuk semester 6. Nah, kemudian apa pemahaman untuk semester 5 dan 6 ya. Nah, jadi di sini pemahaman dan bagaimana persiapan untuk di perkuliahan semester 5 dan 6. Nah, mungkin saya sampaikan ya di sini apa saja mata kuliah yang ada di semester 5. Ini mata kuliah e-bisnis. Kemudian yang kedua, teknologi web service itu adalah mata kuliah lanjutan dari web 3 ya. Jadi ini masih web ya lanjutannya. Mungkin bentuknya project. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dan praktik kerja lapangan. Nah, ini praktek kerja lapangan itu termasuk juga kan ke mata kuliah ya. Meskipun kan tidak ada tatap mukanya, jadi Anda langsung praktek kerja lapangan. Jadi nanti saya akan jelaskan apa saja nanti yang bisa dilaksanakan untuk mata kuliah kerja lapangan. Ini semester 5, jadi ada 4 mata kuliah ya, e-bisnis, teknologi web service, pendidikan kewarganegaraan, ya, dan PKL. Kemudian di semester 5, bahasa Indonesia, kemudian tugas akhir, etika profesi teknologi informasi, dan pendidikan agama. Nah, jadi sama 4 juga ya. Nah, kemudian konsep pembelajaran semester 5 dan 6. Tadi juga saya sampaikan ya, mahasiswa itu wajib mengikuti perkuliahan secara e-learning sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi wajib Anda itu mengikutinya ya, karena sudah diplot jadwalnya secara e-learning. Kemudian aktif pada menu chat dan forum. Nah, karena kan tidak ada tatap muka, jadi Anda harus misalnya dosennya membuat grup gitu kan, atau membuat forum yang ada di aplikasi learning-nya. Kemudian aktif dalam menjawab soal dan upload tugas. Nah, ini jangan lupa ya. Kemudian keaktifan ya mahasiswa dalam learning berpengaruh pada proses nanti untuk akreditasi. Jadi semua itu harus dilengkapi.
tugas-tugasnya dikerjakan gitu ya. Jadi dosen juga memberikan penilaian. Nah, kemudian persiapan PKL dan tugas akhir. Berarti PKL itu di semester 5, tugas akhir di semester 6. Nah, apa? Di sini sistem praktik terpadu ya, SIPADU. Ini atau yang disebut dengan PKL ini sebagai dasar pemikirannya dari sini. Berarti sebagai apa namanya latar belakang gitu ya. Mengingat bahwa persaingan kerja yang semakin ketat. Jadi Anda itu harus langsung ke tempat kerja. Jadi lihat langsung di lapangan ya, bisa observasi, ya itunya bisa seperti apa ya, PKL. Kemudian di beberapa perguruan tinggi menjadi persyaratan kelulusan, ya, PKL, termasuk di BSI juga kan. Kalau Anda tidak mengikuti PKL, berarti tidak bisa tuh, nanti menyusun tugas akhir semester. Nah, kemudian meningkatkan kualitas mahasiswa, jadi mempunyai skill baru, ya. Jadi mempunyai karena sudah langsung ke lapangan, jadi akan meningkatkan kualitas. Kemudian kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang didapat dari semester 1 sampai semester 4. Karena dasarnya semua sudah diberikan dari semester 1, semester 4. Semester 5 dan semester 6 itu adalah pengembangan Anda ya. Tadi kan mata kuliahnya itu adalah mata kuliah yang tidak lagi sebagai dasar untuk mata kuliah. Jadi apa namanya semuanya sudah diberikan di semester 1 sampai 4. Kemudian nanti yang terakhir adalah mempelajari detail tentang seluk-beluk standar kerja yang profesional itu seperti apa. Kemudian dapat menambah wawasan mengenai dunia industri atau membangun relasi dengan dunia industri. Nah, makanya nanti saya harapkan Anda itu memilih tempat PKL itu jangan asal ya, jangan asal memilih gitu. Tapi mungkin Anda cita-citanya kerjanya misalnya di ya contoh aja sebut aja Telkom gitu ya. Nah, berarti Anda usahakan Anda praktek kerja di sana di Telkom supaya nanti setelah lulus itu Anda punya relasi di sana gitu. Atau bisa banyak dari kakak-kakak kelas Anda ya yang semester yang sudah wisuda di semester 5-nya dia PKL di tempat tersebut. Kemudian dia ditarik juga di sana gitu. Pasti kan tidak akan mencari yang di luar gitu. Kalau yang sudah PKL berarti sudah mengikuti setidaknya job training dan lain-lain. Jadi untuk memudahkan skillnya juga sudah kelihatan. Maka di situ lebih baik Anda cari tempat PKL, jangan asal ya. Asal membuat laporan saja, tapi lebih baik disesuaikan dengan nanti cita-cita Anda ya, supaya nanti akan menambah wawasan, menambah relasi ya, dan lain-lain. Nah, kemudian nanti waktu pas pelaksanaan PKL, nah ini pesan ya dari kami ya, dari institusi. Jadi supaya nama baik alma mater kita itu baik di mata dunia industri ya. Jadi datang pulang tepat waktu ya. Jadi harus sesuai dengan jadwalnya. Kalau nanti yang melaksanakan magang dan lain-lain. Berpakaian rapi ya. Kemudian rambut kalau rata-rata biasanya itu di beberapa instansi itu tidak boleh rambutnya gondrong. Tapi kalau diperbolehkan mungkin harus dirapikan lah ya mungkin. Tapi rata-rata sih tidak boleh berambut gondrong. Kemudian menjaga hubungan dengan pegawai lain yang sudah di sana karena kita kan namanya juga orang magang ya, mahasiswa yang sedang magang, berarti harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sana. Kemudian menjaga keselamatan kerja. Kemudian hindari kesibukan pribadi, ya misalnya menggunakan HP. Rata-rata coba nanti Anda
PKL ya atau magang di sana, biasanya HP-nya harus dimatikan. Jadi selama bekerja gitu atau magang, jadi tidak boleh HP-nya dinyalakan atau mungkin di silent ya. Jadi Anda jangan sibuk main HP, apalagi main game dan lain-lain. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda itu mau belajar ya, supaya nanti mendapat tempat kerja yang layak. Berikutnya saya ambil contoh ya untuk yang ya, halo, tes. Ada ya? Oh, tes. Ada? Oh iya, oke. Nah, ini praktik kerja lapangan ya. Nanti ada 3 macam yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah PKL yang sifatnya reguler. Jadi ya Anda cari sendiri gitu kan, mau di mana ininya gitu kan, PKL-nya gitu kan. Anda cari sendiri. Kemudian bisa juga Anda melakukan magang dengan program PMMB, program magang mahasiswa bersertifikat ya. Mungkin nanti ada tawaran dari beberapa BUMN untuk bisa magang di sana gitu ya, karena BSI juga sudah bergabung di FHCI ya, Forum Human pokoknya ini ya namanya FHCI ya. Atau boleh juga magang yang sudah di beberapa tahun berjalan ya di program MBKM, namanya MSIB, magang studi independen bersertifikat. Nah, itu berarti ada 3 ya, bisa yang PKL berarti Anda silahkan cari sendiri mau di mana gitu kan. Kemudian kalau yang 2 dan 3 itu berarti ini sudah diprogram, sudah diprogramkan ya oleh pemerintah. Ya, jadi yang 2 dan 3 itu bisa dikonversi hasilnya ya, nah hasil magangnya. Tapi kalau yang PKL, yang reguler berarti hanya untuk mata kuliah PKL saja. Nah, kemudian pelaksanaan PKL ya dilakukan perorangan atau boleh juga dengan berkelompok maksimal 3 orang. Kalau yang reguler ya. Kemudian membuat proposal PKL dan surat permohonan ke institusi nanti bisa diajukan lewat Student BSI Asia ID, bisa langsung dicetak. Nah, tahun lalu itu 31 Agustus ya mulainya membuat proposal, karena nanti harus diupload. Proposalnya itu harus diupload. Kalau permohonan ke institusi itu berarti Anda harus cari dulu tempatnya mau di mana, misalnya siapa, apakah ke direkturnya atau sebutannya misalnya SDM-nya, jadi harus kontak dulu baru Anda mengajukan surat pengantarnya ya di Student BSI Asia. Kemudian proposal PKL wajib diunggah di laman PKL BSI Asia ID sesuai dengan periode waktu yang ditentukan. Jadi nanti ada surat edarannya kapan proposal itu diunggah. Ya. Nanti bagaimana untuk proposal itu disetujuinya sama siapa ya? Nanti biasanya sama dosen PA-nya. Ya. Jadi nanti Anda koordinasi dengan dosen PA masing-masing di semester 5. Kemudian pelaksanaan yang berkelompok dapat dilakukan pada kelas yang berbeda ya, dengan satu dosen PA yang sama, tapi harus dosennya sama. Misalnya di Tasik itu kan ada kelas pagi, ada kelas sore. Boleh Anda misalnya di kelas 5A sama kelas 5D misalnya ya, atau ada. Tapi dosennya, dosen PA-nya sama, itu boleh satu kelompok ya, membuat satu kelompok dengan kelas yang berbeda. Kemudian kemungkinan juga nanti satu tempat PKL boleh lebih dari satu kelompok ya. Tapi nanti sistem yang di-reset itu wajib berbeda. Misalnya di dalam satu
instansi itu misalnya ada 3 kelompok, ya. Berarti kelompok 1 misalnya tentang keuangannya, yang kedua tentang misalnya SDM-nya, yang ketiga misalnya tentang yang lainnya. Pokoknya harus berbeda ya setiap kelompok. Jadi boleh instansinya sama, tapi nanti yang di risetnya harus berbeda. Kemudian nanti ada yang bertanya apa saja nih yang perlu ditanyakan gitu, yang dianalisa itu. Berarti materi kegiatan itu fokus pada analisa sistem ya, analisis sistem. Bagaimana sistem berjalan di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut. Seperti tadi yang saya contohkan, misalnya sistem informasi keuangan ya di PT Telkom misalnya. Nah, berarti itu ada fokusnya di situ. Nah, pokoknya sistem informasinya ya, analisis sistem sehingga bisa dianalisis. Baik yang masih manual atau yang sudah terkomputerisasi. Nah, jadi nanti untuk buku pedomannya, untuk penyusunan laporan PKL, Anda boleh mengunduhnya ya di ruang student BSI Asia ini. Boleh mungkin sekarang sudah ada atau belum ya. Kalau saya cek kemarin masih belum tayang, berarti kalau yang di ruang dosen, tapi kalau di ruang student saya belum cek ya, apakah sudah tayang atau belum. Nanti silakan Anda masuk di ruang student BSI Asia. Cek ya pedomannya ada atau belum. Kemudian konsultasi mengenai pelaksanaan secara umum dilakukan oleh dosen PA semester 5. Jadi konsultasi ini bersifat umum ya, bukan khusus kayak bimbingan tugas akhir. Jadi paling ya mungkin kalau dosen mengadakan dalam konseling dan lain-lain. Jadi bukan bimbingan secara khusus seperti di tugas akhir. Paling dosen mengarahkan saja. Berarti Anda yang harus benar-benar membuat laporannya. Kemudian wajib membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman. Kemudian mahasiswa wajib mengunggah surat keterangan PKL sehingga nanti Anda itu kan nanti melaksanakan magang atau PKL. Nah, setelah selesai itu Anda wajib mendapatkan surat keterangan bahwa Anda sudah melaksanakan PKL. Jadi ada surat pernyataan data yang disajikan adalah benar, kemudian lembar penilaian PKL dan laporan PKL dalam bentuk PDF pada waktu yang ditentukan. Jadi sekali lagi, waktunya itu berarti 1 sampai 3 ya, 3 bulan, jadi minimal 3 bulan lah ya. Kemudian nilai dari PKL akan ada di KHS dengan nama mata kuliah praktik kerja lapangan. Keterlambatan mengunggah mengakibatkan nilai mata kuliah tersebut nanti misalnya sudah ditentukan untuk mengunggah surat keterangan PKL, laporan, lembar penilaian dan lain-lain, misalnya bulan Januari tanggal sekian, bulan Januari 2023. Nah, Anda bisanya telat gitu kan, tidak mengunggah, waktunya sudah habis. Berarti otomatis nilai PKL PKL-nya ya akan praktik kerja lapangannya nilainya E. Berarti nanti Anda harus HER ya, ikut HER. Kemudian mahasiswa yang tidak lulus wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian HER. Nah, jadi Anda harus sesuai ya. Jadi harus sesuai dengan rencana ya. Makanya lihat kalender akademik, kapan unggah dan lain-lain. Nah, saya juga perlu menyampaikan di sini ya PKL yang reguler karena kemarin itu ada masa pandemi ya. Nah, ini sebelum pandemi. Nah, ini waktu pelaksanaan harus minimal 3 bulan. Kemudian pelaksanaan secara offline, kemudian surat keterangan wajib ada, lembar nilai PKL ditandatangani oleh mitra dan dosen PA. Nah, ini jadi ada
Jadi nanti di buku pedoman itu ada formnya, bisa diberi apa? Bisa nyontoh dari sana ya, bisa contohnya dari sana. Jadi ditandatangani oleh mitra, oleh ada stempel, ada tanda tangan dari instansi tempat Anda magang atau PKL. Nah, kalau yang masa pandemi seperti ini ya, pelaksanaan 1-3 bulan dan lain-lain. Nah, berarti sekarang adalah pandeminya kan sudah tidak ada, berarti pakai yang sebelum pandemi, aturannya yang ini. Berarti pelaksanaan harus minimal 3 bulan, dilaksanakan secara online, offline ya. Kemudian surat keterangan itu wajib ada, lembar nilai ya, harus ditandatangani oleh mitra dan oleh dosen PA. Jadi sebelum nanti diupload ya, nanti harus ditandani dulu sama mitra dan dosen PA. Kemudian magang PMMB ya. Nah, ini magang program itu program magang di BUMN yang tergabung dalam FHCI. Mekanisme magang disesuaikan dengan BUMN ya. Bagaimana nanti pengumumannya? Biasanya kan lewat seleksi ya. Nah, ini termasuk dalam PKL khusus. Maksud PKL khusus itu berarti nilainya bisa dikonversi gitu ya. Ini berarti untuk semua mata kuliah yang tadi, yang ada 4 mata kuliah, jadi bukan hanya untuk PKL saja gitu. Kemudian yang kedua, magang atau studi independen yang dilaksanakan pada mitra yang tergabung dalam MBKM, sama melalui proses seleksi. Ini juga termasuk dalam PKL khusus. Jadi nilainya bisa dikonversikan dengan semua mata kuliah yang ada di semester 5. Ya. Tapi kalau yang reguler tadi apa namanya? PKL reguler berarti hanya untuk mata kuliah PKL saja. Sehingga Anda perlu mengikuti perkuliahan secara umum gitu ya, semua mata kuliah diikuti perkuliahan. Kemudian apa saja hal-hal yang terkait PKL khusus. Nah, jadi fokus pada pelaksanaan PKL khusus. Berarti kalau yang ikut MBKM, yang tadi magang di BUMN itu khusus ya, namanya kan PKL khusus. Berarti fokus saja. Jadi Anda tidak perlu mengikuti perkuliahan ya, karena sudah nanti bisa dikonversi semua nilai. Tapi tetap Anda itu membuat atau mengunggah proposal ya, kemudian laporan juga perlu dibuat pada halaman nanti PKL BSI selain. Kemudian diutamakan format laporan mengikuti mitra, biasanya dari mitranya sudah disediakan. Tapi kalau dari mitranya tidak ada format khusus, berarti Anda boleh menggunakan format yang ada di format PKL di ruang di buku pedoman gitu ya. Gunakan PKL dari BSI ya, format BSI. Kemudian ada konversi SKS bila mengikuti dengan baik sampai akhir ya. Jadi ada syaratnya juga. Tidak semua, makanya harus sampai selesai, sampai mendapatkan nilai dari mitra, dari perusahaan, ya, sampai mendapatkan surat keterangan bahwa Anda telah selesai. Ya. Itu bisa dikonversikan nilai. Kemudian pelaksanaan program sampai 3 bulan bisa dikonversi maksimal ya sebanyak 20 SKS dalam semester berjalan. Kalau semester 5 kan 14, berarti semuanya aman lah, bisa 14 SKS bisa dikonversikan semua. Kemudian tugas akhir tidak perlu riset lagi, berarti kan bisa digunakan ya tempat PKL atau hasil riset yang di semester 5. Jadi tugas akhir itu sudah tidak perlu riset kembali. Jadi surat keterangan PKL juga bisa digunakan nanti untuk tugas akhir ya, surat keterangan. Jadi Anda tidak perlu riset lagi, gunakan saja. Nah, nanti untuk rekomendasi tempat PKL ya, kalau Anda masih kesulitan ya untuk mahasiswa yang ngambil PKL yang reguler, jadi bisa di Bu Dini ya, nanti bisa ke BCC. Nah, di sini sana juga ada beberapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan BSI, khususnya Tasikmalaya, gitu ya, supaya
Tapi nanti mendingan ke Bu Dini aja lah ya, yang ada di Tasik. Karena di sini kan banyak, apakah perusahaan nasional, internasional, apakah yang di lokal atau ini ada campurannya. Tapi nanti data lebih detail boleh ke Bu Dini saja. Kemudian di sini selanjutnya perhatikan ya, tadi ya, perhatikan jadwal mata kuliah dan keaktifan mahasiswa yang learning ya. Misalnya pengumuman pendaftaran tugas akhir nanti di semester 6 itu kan. Kemudian pendaftaran ujian sidang juga itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini semester 6 perlu saya juga menyampaikan di sini untuk outline-nya, ya saya masih pakai outline tugas akhir 2021 ya, bahwa ada 2 secara garis besar untuk programmer dan analis sistem ya, sesuai dengan profil lulusan. Nah, perancangan sistem, kemudian proyek sistem informasi, dan perancangan program. Jadi nanti semester 6 itu yang bisa Anda lakukan adalah bisa membuat perancangan sistem, membuat proyek sistem informasi, dan perancangan program. Nah, dengan demikian berarti semester 5 sekarang Anda PKL juga bisa menyesuaikan dengan Anda sudah punya rancangan ya, mau apa nanti semester 6 itu. Apakah membuat perancangan sistem, membuat proyek sistem, perancangan program. Ya, gitu. Sehingga bisa dari sekarang gitu ya, di semester 5 untuk disesuaikan. Nah, perancangan sistem itu biasanya dilakukan secara individu ya. Jadi sistem usulan dan prototipe intinya. Jadi membuat sistem usulan dari sistem berjalan yang sudah ada dan prototipenya ya. Contoh dari aplikasinya ya. Kemudian kalau yang kedua, proyek sistem itu bisa dilaksanakan secara kelompok sama maksimal 3 orang. Jadi membuat aplikasi siap pakai ya. Ready-made software gitu ya. Dan diimplementasikan ya. Misalnya di mitranya juga minta membuat program sehingga nanti akan ada serah terima aplikasi gitu ya. Karena sudah dipakai di perusahaan tersebut atau di mitra. Kemudian kalau yang ketiga itu perancangan program ya, dilaksanakan secara individu. Jadi aplikasi itu tidak harus diimplementasikan ya. Bisa ya, bisa dibedakan. Kalau yang ini proyek berarti itu sudah benar-benar dipakai di perusahaan tersebut gitu ya, hasil karya Anda itu. Tapi kalau yang aplikasi perancangan program yang ketiga ini berarti tidak harus sudah diimplementasikan di dalam mitranya. Nah, kemudian bagaimana mensinkronkan antara PKL dengan tugas akhir. Nah, berarti ini juga perlu Anda rencanakan dari sekarang supaya nanti hasil PKL Anda itu akan melanjutkan ya, TA itu melanjutkan dari PKL yang sudah Anda lakukan di semester 5. Jadi maka di sini Prodi Sistem Informasi membuat konsep sinkronisasi outline PKL dengan TA. Jadi supaya lebih efisien gitu ya. Jadi PKL itu adalah setengahnya ya. 50% perjalanan dari TA jika disinkronkan. Ya, kalau Anda sudah direncanakan berarti sudah 50%. Anda itu tinggal nanti melengkapi saja gitu ya. Berarti di sini ada PR depan mata untuk mahasiswa semester 5 dan semester 6 dengan efisiensi PKL dan TA yang sangat berhubungan erat. Ya. Sehingga target bulan Maret mahasiswa sudah mendekati selesai laporan dan proyek TA jika mahasiswa dapat mensinkronkan PKL dengan TA. Setelah itu mahasiswa tinggal mendaftar TA, bimbingan dan revisi sesuai masukan dosen pembimbing TA. Itu ya. Jadi tidak banyak atau tidak mengulang lagi membuat dari awal gitu ya. Karena secara outline
antara PKL ya, laporan PKL dan tugas akhir itu sudah ya sama prodi sudah dibuatkan, disinkronkan ya supaya Anda lebih mudah, lebih efisien ya. Jadi supaya nanti semester 6 itu tidak cari lagi tempat PKL-nya gitu, tempat risetnya, tidak membuat dari awal lagi gitu ya. Jadi harus dari sekarang disinkronkan. Nah, mungkin sebelum ini mungkin ada informasi ya. Tadi kemarin saya juga sudah upload sudah di-share di grup ya. Mahasiswa yang lolos ini di kampus mengajar ya. Ada Muhammad Iman Firman, Yudi Iskandar, Aldi Marian, jadi ada 3 orang. Kemudian kemarin yang saya share di grup semester 4 itu ada 4 orang untuk MSIB ya. Ada Muhammad Gopur, ada siapa tadi kemarin? Pokoknya 4 orang lah ya. Nah, nanti ini sebagai contoh adalah yang tugas akhirnya mengambil proyek gitu ya, atau boleh juga yang mengambil perancangan program, tapi misalnya dipakai di mitranya ya, mungkin Aldi tahulah ini siapa gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini dipakai ya di perusahaan tersebut tempat PKL-nya. Ini beberapa contoh untuk serah terima hibah yang kita hibahkan aplikasi tersebut di tempat mitranya. Ya, kemarin ini Azhar ya. Nah, ini kan dimuat juga tuh di Republika. Mahasiswa Universitas BSI Kampus Tasikmalaya hibahkan aplikasi Simapro. Wah, itu kan bangga lah ya mungkin mahasiswanya dan akan membawa nama baik juga bagi universitas ya. Ada branding juga ya. Nah, ini juga sama di Kominfo ya, ada serah terima. Nah, di SMA 1 juga sama ada serah terima aplikasi. Nah, boleh juga nanti hasil aplikasinya kita catatkan di Kemenhumkam gitu ya. Jadi di hakinya boleh mahasiswa digabungkan dengan dosen ya. Boleh mahasiswanya gitu. Jadi supaya nama Anda nanti untuk sampai 50 tahun ke depan ini hakinya bisa tercatat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Sekian, sukses bagi Anda semua. Nanti bisa ketemu ya di tahun 2023 ya supaya bisa wisuda bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Pak Dedi. Barangkali dari teman-teman ada yang mau langsung ditanyakan terkait tentang kegiatan PKL nanti di semester 5 ya. Sebenarnya kegiatan ini sebenarnya wajib ya untuk semuanya, khususnya untuk mahasiswa semester 5. Kenapa gitu? Sebelumnya banyak teman-teman di antara teman-teman yang menanyakan tentang program PKL. Bu, PKL-nya mau sejak kapan gitu? Apakah boleh dilaksanakan dari sekarang? Tapi setelah diadakan kegiatan ini, banyak yang nanya itu ternyata nggak hadir gitu. Harusnya kan hadir gitu. Untuk apa gitu? Supaya nanti ke depannya tidak ada kendala gitu kan. Tidak ada kendala pada saat proses, pada saat praktek kerja lapangan gitu. Mungkin silakan kalau misalkan ada yang tidak mengerti atau yang mau ditanyakan secara langsung, boleh. Ibu izin bertanya, Bu. Oh iya, sok mangga. Kalau misalnya kan ada beberapa mahasiswa yang nanya ke saya, kalau misalnya dia kan udah kerja ya nih. Nah, kalau misalnya di tempat kerjanya sendiri itu apakah bisa atau enggak sih? Bisa. Boleh langsung dijawab Pak Dedi. Jadi mahasiswanya udah kerja gitu kan. Jadi intinya tempat PKL-nya kan udah tersedia gitu kan sebenarnya gitu kan. Oh, sama Bu Ayu udah dijawab. Iya. Berarti boleh PKL-nya di tempat kerjanya gitu ya. Pertanyaan begitu atau bagaimana? Ya pertanyaan seperti
itu kan dia udah kerja gitu kan, berarti dia udah bekerja di tempat kerjanya gitu. Apakah PKL-nya bisa di situ gitu kan? Ya pastinya bisa gitu kan. Kan tugas kalian sebenarnya hanya menganalisa masalah dari perusahaan tersebut gitu kan. Perusahaannya udah sistemnya udah terkomputerisasi atau belum gitu. Itu maksudnya pertanyaannya. Dan Iya, perlu ditegaskan kembali di sini ya. Jadi perusahaannya juga harus yang berbadan hukum ya. Tahu ya, berbadan hukum itu berarti misalnya ada SIUP-nya, ada pokoknya izin ya, jadi izin. Kalau misalnya Anda ada yang kerja misalnya di perusahaan tapi tidak ada izinnya, misalnya nggak ada kop surat, nggak ada stempel, seperti semacam biasanya kan perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum itu ya ada izinnya, itu berarti formal lah ya sifatnya itu ya. Misalnya ada bentuk boleh, misalnya koperasi, apalagi kalau PT-PT yang besar itu udah berbadan hukum lah, udah berizin, ada AHO ya atau izin-izin yang lain lah sifatnya, ada NIB dan lain-lain. Oh, jadi kalau misalnya kan ada beberapa orang yang udah kerja di tempat yang ya mungkin kayak masih ngerintis gitu Pak, kan belum ada SIUP ataupun kayak yang lainnya gitu. Berarti mereka nggak gitu Pak. Ya, kalau semacam itu kayaknya kurang ini ya, kurang pas lah ya. Karena ya nanti harus apa ya? Harus resmi. Harus resmi gitu kan, bisa menunjukkan, karena kan biasanya perusahaan resmi itu kan ada yang misalnya ada namanya apa gitu kan. Ada biasanya punya stempel, kop surat, berbadan hukum gitu kan, ada nomor pendirian gitu. Kalau misalkan perusahaannya, oh saya usaha sendiri gitu kan, nggak bisa gitu. Bisa dipengerti Muhammad Inamul? Ya Bu, baik Bu. Siap Bu, makasih Bu. Lolos nggak kamu teh itu, Iman? Masih ini Pak, masih ngegantung, tapi tadi udah di email ke pihak BRI-nya dan masih belum ada pengumuman. Tapi kan kalau misalnya di dashboard MSIB kan sampai tanggal 7 ya Pak. Cuma kalau yang kan masih ngegantung gitu, katanya masih ada beberapa pengumuman lagi gitu. Tapi kalau yang di beberapa perusahaan yang lain kemarin udah interview, masih tahap lanjutan katanya Pak gitu. Ya, berarti kan memang secara ini bertahap ya, untuk yang MSIB itu tidak sekaligus bareng ya. Berarti nanti ya tunggu aja lah, mungkin masih proses. Amin, mudah-mudahan lolos aja gitu Muhammad Inamul, walaupun harus menunggu. Amin Bu, amin. Ini tadi siapa? Aldi mau langsung ditanyakan Aldi. Sebenarnya tidak ada hubungannya ya Pak. Kalau antara kampus mengajar, Pak gimana kampus mengajar? Apakah sambil kuliah Pak? Nah, kalau kampus mengajar kan itu masuknya program MBKM ya. Nah, berarti Aldi dan kawan-kawan yang lolos di kampus mengajar sudah dibebaskan dari kegiatan perkuliahan. Tapi disarankan supaya Aldi tidak ketinggalan materi, lebih baik ikut ya, ikut saja nggak apa-apa. Tapi tidak diwajibkan untuk presensi dan mengerjakan tugas. Karena untuk tugasnya kan sudah dari nilainya itu dari program kampus mengajar itu. Tapi supaya Aldi tidak ketinggalan materi, lebih baik ikut gitu ya, ikut. Misalnya ada web service itu, mendingan ikut saja nggak apa-apa. Supaya tahu materinya, sehingga nanti kalau ditanya, kalau wawancara kerja kan biasanya ditanya, ini mata kuliah ini dipelajari apa, masa tidak tahu gitu kan. Tuh kamu kan nilainya bagus gitu kan di hasil konversi, tapi tidak tahu mata kuliahnya, deskripsi mata kuliah juga nggak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kewarganegaraan kan itu mah umum lah ya, dari SMP atau SMA, meskipun tidak ikut nggak apa-apa gitu. Bahasa Indonesia. Tapi kalau yang mata kuliah yang kaitannya dengan profil lulusan, itu wajib, bukan wajib ya, saya sarankan mengikutinya supaya dapat gitu ya, dapat secara materinya gitu. Mungkin itu.
Ya, seperti itu Aldi jawabannya. Jadi untuk yang mengikuti kampus mengajar sebenarnya boleh nggak ngikutin kuliah, tapi lebih disarankan ngikutin kalau ada waktu dan kesempatan gitu. Karena mau tidak mau ya kita harus mengikutin gitu. Walaupun emang nilainya itu udah dikonversi, tapi setidaknya kita akan mendapatkan ilmu lebih kalau perkuliahannya diikutin secara ya bareng sama teman-teman gitu. Seperti itu. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan kembali dari teman-teman semuanya terkait tentang kegiatan PKL gitu. Cuman Ibu menyarankan untuk kegiatan PKL itu usahakan nanti nyambung dengan tugas akhir gitu. Jadi pada saat kita melakukan praktek kerja lapangan sekaligus memikirkan nanti ke depannya untuk dijadikan judul tugas akhir. Jangan sampai dijadikan hanya sekedar melaksanakan kegiatan PKL aja gitu. Tapi setidaknya kalian bisa menghasilkan sebuah inovasi baru gitu kan nanti ke depannya gitu supaya nanti PKL-nya itu tidak hanya sebatas selesai PKL di semester 5 gitu. Tapi PKL-nya itu bisa diterapkan lagi, bisa dijadikan untuk tugas akhir. Jadi satu mendayung, 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi pada saat nyusun PKL-nya udah dilaksanakan gitu, judul tugas akhirnya saya udah mempunyai cadangan gitu. Seperti itu ya. Ibu izin bertanya lagi. Ya boleh, Mangga. Kalau misalnya kita kan PKL apa harus benar-benar satu arah dengan apa namanya dengan jurusan kita ataupun gimana? Soalnya kan saya kan magang nih Bu, magang di MSIB itu agak banting jurusan sedikit Bu gitu. Apakah itu menyalahi atau enggak sih? Yang pastinya harus sesuai dengan jurusan kita gitu kan. Punten Pak Dedi, Mangga boleh dijawab. Ya kalau yang diprogramkan sama MBKM ya meskipun ya menurut kita tidak sesuai ya kita tugas saya nanti kan CPL-nya gitu kan nanti seperti itu. Kalau misalnya benar-benar melenceng berarti ya nanti akan ada namanya penugasan khusus kepada misalnya iman gitu kan. Tapi tidak usah mengikuti perkuliahan dari awal. Seperti kemarin kan ada beberapa, misalnya Gopur gitu kemarin ya di waktu pas ikut kampus mengajar. Jadi ada mata kuliah yang memang perlu ada penugasan khusus, paling seperti itu. Jadi silakan saja, makanya saya sarankan lebih baik ikut program-program yang dicanangkan sama pemerintah, MBKM, MSIB, supaya ya nanti meskipun tidak sesuai dengan yang menurut kita jurusannya, tapi nanti tugas saya nanti menganalisa CPL yang disampaikan dari mitra apakah sesuai atau tidaknya gitu. Kalau misalnya ternyata ada yang kurang, berarti nanti akan ada penugasan secara khusus. Mungkin itu, Man. Kalau misalnya ini Pak, kan saya pilih 2 opsi nih Pak, kan yang pertama di MSIB. Kalau misalnya nggak lulus gitu, saya mungkin akan mengajukan ke ke PKL yang biasa gitu, kayak nyari-nyari. Iya. Kalau misalnya nanti mungkin saya ditempatkan nih di tempat PKL saya lagi butuhnya misalnya kayak analisis gitu, tapi bukan analisis sistem, mungkin analisis di bagian keuangan ataupun analisis yang bagian. Iya, nggak apa-apa. Jadi semua juga itu bisa dianalisa bagian misalnya tidak nyambung ya, soalnya kadang-kadang kan kita misalnya di bagian keuangan, di bagian SDM, di bagian gudang itu secara sistem informasi itu nyambung semuanya kan, kita menganalisa saja untuk semester 5. Menganalisis sistem misalnya prosedurnya seperti apa. Kalau misalnya gudang itu datang barang sampai barang itu nanti disimpan atau didistribusikan itu seperti apa kan? Seperti itu maksud menganalisa sistem itu. Berarti menganalisa prosedur sistem berjalannya. Berarti semua juga bisa gitu makanya. Mungkin secara ini juga misalnya Anda ini buka kios rokok gitu kan atau kopi. Nah, bagaimana si pembeli itu membeli kopi ya sampai nanti di ladangan gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya seperti itulah. Tapi kan tidak boleh itu di kios rokok.
supaya sederhananya lah gitu ya, Mas. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak, jawabannya. Ada pertanyaan di kolom chat dari Yudi. Saya Yudi Iskandar dari 5B yang bertanya, untuk yang ikut KM4, semisal ada tugas kuliah berarti kami tidak perlu mengerjakan dan konversi SKS kan semester 5, cuma 14 SKS. Nah, untuk 6 SKS-nya itu gimana, Pak? Kan tadi itu bukan berarti harus 20 SKS. 20 maksimal 20 SKS pada sistem berjalan. Sekarang kan yang sistem berjalannya 14 SKS ya. Berarti 14 SKS saja, jangan minta lebih. Udah, jadi yang 6-nya udah nanti semester 6 berarti Anda harus ikut lagi program ini lagi MBKM atau MSIB. Intinya semester sekarang udah terpenuhin. Nah, udah terpenuhi kan maksimal. Kecuali kalau lolos kembali gitu di semester iya, berikutnya. Itu bisa. Berarti begitu bisa sisanya 13. Silakan ada lagi yang ditanyakan untuk teman-teman yang lainnya, karena nanti kalian kan ke depannya itu pasti harus upload. Kalau sekarang mungkin nyantai-nyantai aja karena belum nggak tahu bingung, nggak tahu apa yang harus kalian kerjakan gitu kan ya. Karena nanti di pas akhir itu ternyata kalian harus mengupload proposal dan laporan PKL yang nantinya akan ditandatangani oleh dosen PA. Ibu izin bertanya. Ya boleh, Muhammad Gopur ya. Untuk mahasiswa yang mengikuti program MSIB untuk pembuatan proposal laporan akhir itu bagaimana, Bu? Apakah sama dengan teman-teman yang lain atau ada perbedaan? Tetap buat aja. Buat aja, nanti upload juga ya. Untuk formatnya mengikuti yang dari kampus atau yang dari mitra yang sudah diterima, Pak? Oh, udah dapat. Kamu udah ada dari mitra, udah ada? Mitra udah lolos kebetulan, Pak. Enggak, maksudnya proposal dari mitra ada, udah ada? Belum ada, Pak. Oh, berarti kalau belum ada ngikuti aja, jadi nanti lihat contoh di pedomannya, pedoman PKL yang ada di Student Base CI. Paling kalau udah ada dari mitra, tinggal mengikuti format penulisan yang udah disediakan dari BSI gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya kan mungkin udah ada gitu kan, cuman format penulisannya untuk kegiatan PKL kan kita punya format sendiri gitu. Nah, dari buku panduan kan kita tinggal baca nanti apa yang harus kalian gambarkan gitu kan. Kalau untuk permasalahannya di mitra pasti udah ada gitu kan. Tapi untuk format pembuatan laporan di PKL-nya ikuti buku panduan yang ada di dalam PKL gitu, seperti itu. Jadi harus mengikuti format gitu. Format yang udah disediakan dari BSI untuk laporan PKL-nya. Begitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Supaya nggak bingung nanti kalian, oh saya mau sendiri, oh boleh, mau berdua boleh, mau bertiga boleh, tidak ada yang iya gitu. Udah mengerti kali ya? Jangan sampai nanti bertiga, tapi dosen PA-nya berbeda ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan kembali? Cukup jelas, cukup dimengerti. Apakah semuanya udah mempunyai tempat PKL? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Mangga, silakan Rangga. Kalau PKL itu dari ketentuan BSI apa harus 3 bulan atau enggak, Bu? Karena tadi saya dari dinas diminta hanya 1 bulan aja, Bu, gitu. Jadi gimana, Bu? Ya, mangga Pak Dedi. Jadi tadi kan sudah disampaikan harus 3 bulan, minimal 3 bulan. Seperti yang program-program yang lain kan, ya.
yang MSIB, yang MBKM itu kan rata-rata minimal 4 bulan itu. Jadi kalau yang ini berarti kalau yang kemarin masa pandemi Mas bisa sampai 1 sampai 3 bulan. Tapi di sini berarti kamu kalau tidak bisa 3 bulan berarti harus cari lagi yang bisa 3 bulan. Supaya nanti maksudnya kalau 1 bulan kan kayaknya kurang ini, nanti tidak akan mendapatkan apa-apalah secara pengalaman ya. Tapi kalau minimal 3 bulan ya Anda sudah tahulah lingkungan kerja, aturan kerja dan lain-lain, di sana pasti akan lebih paham gitu ya, seperti itu. Baik, Jadi coba nanti kamu diskusikan atau disampaikan kembali ke pihak ininya, tempat PKL-nya, disarankan minimal 3 bulan, maksudnya dari kampus gitu ada aturannya harus 3 bulan gitu. Ya. Kalau ternyata misalnya tidak bisa, berarti coba cari yang 3 bulan. Atau boleh juga tidak magang, ya boleh riset itu berarti sekali-kali aja Anda mendatangi perusahaan tersebut, hanya kalau butuh misalnya perlu wawancara ke siapa gitu atau nanya-nanya ke siapa. Pokoknya dalam waktu 3 bulan gitu. Waktu yang penting di surat keterangannya ya. Kalau misalnya Anda itu magangnya dikasih waktu 1 bulan boleh saja, tapi di surat keterangannya harus tercantum selama 3 bulan. Baik, Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Ya. Ya, Yang penting kasih, surat keterangannya ya, surat keterangannya. Ya, ya. Gimana Pak? Tadi kan Bapak bilang boleh tidak magang gitu. Jadi maksudnya gimana itu Pak? Gini, jadi kan untuk PKL itu boleh dilaksanakan riset. Tahu riset ya? Riset itu berarti kan observasi, berarti nanya ke perusahaan sistemnya seperti apa. Itu kan perlu misalnya hanya 2 jam juga selesai ya. Nah kan 2 jam juga mungkin selesai. Nah nanti ada lagi misalnya setelah ini perlu ada ditanyakan lagi, Anda datang lagi ke perusahaan, ke instansi, tanya-tanya lagi paling 1 jam atau berapa. Di mana dibutuhkan saja Anda ke sananya kalau diperbolehkan. Itu berarti namanya riset gitu ya. Atau boleh juga kan magang. Kalau magang itu seperti kerja kan, berarti harus masuk setiap hari. Misalnya masuk jam 7, pulang jam 4, kan setiap hari seperti itu. Selama 3 bulan. Baik riset maupun magang itu dilaksanakan selama 3 bulan. Bisa nggak dibedakan antara magang sama riset dulu lah? Bisa nggak? Ya, Pak. Nah, jadi riset itu berarti ya kapan saja jadi ke perusahaannya gitu. Jadi biasanya perusahaan itu menentukan apakah mau riset atau PKL, mau riset atau mau magang, seperti itu nanti biasanya nanya, atau kita yang menentukan saya mau magang, supaya kalau magang itu kan lebih lebih paham ya, karena kan tiap hari di sana. Jadi secara prosedur, setiap aturan-aturan kerja di sana kita lebih tahu lagi gitu. Tapi kalau riset ya cuma kan hasil wawancara saja, kadang-kadang ada yang kelewat gitu ya. Karena kan kita tidak observasi, tidak ini kan cuma hanya lewat tanya jawab saja, seperti wawancara. Memang yang lebih afdol itu adalah magang gitu ya. Meskipun misalnya magangnya dilaksanakan hanya 1 bulan gitu, karena kita langsung terjun di lapangan. Tapi nanti mungkin surat keterangannya ya harus sampai 3 bulan. Meskipun misalnya magangnya hanya 1 bulan bisa saja kan. Yang penting perusahaan memberikan untuk waktu kan. Jadi magangnya 1 bulan, tapi nanti dilanjutkan dengan riset ya, dengan riset seperti. Sekali-kali kan nanya-nanya boleh kan ke perusahaan. Ya, gitu Muhammad Inamul. Izin menambahkan ya Pak. Ini kan biasanya perusahaan itu ada yang menerima magang, ada yang hanya sekedar memberikan
permasalahannya saja itu kan. Kalau misalkan boleh magang, boleh hanya sekedar riset gitu. Jadi riset itu hanya kita meminta datanya gitu kan, hanya meminta datanya, tetapi dalam jangka waktu 3 bulan. Sebenarnya dalam jangka waktu 1 bulan juga bisa, tapi minimal kalian di surat keterangannya itu wajib 3 bulan begitu. Bahkan ada perusahaan yang menerapkan harus magang gitu kan, harus hadir ke tempat kerjanya gitu kan, harus masuk setiap hari gitu kan, kemudian berpakaian rapi gitu kan, ya langsung gitu praktek di lapangan, ada yang seperti itu gitu. Silakan aja kalian mau pilih yang mana gitu, apakah hanya mau mengambil risetnya saja tapi di situ emang surat keterangannya 3 bulan, atau riset sambil magang begitu, Muhammad Inamu. Gimana kalau kalian misalkan konsultasi dengan dosen PA, pernah itu ada kendala tidak? Karena nanti kalian kan mau tidak mau untuk penyusunan PKL itu konsultasinya dengan dosen PA langsung gitu. Ada kendala nggak dengan dosen PA-nya? Berarti tidak ada kendala ya kalau diam. Berarti baik-baik saja dengan dosen PA-nya, karena nanti yang nanti yang mengesahkan laporan PKL itu yang menandatangani gitu kan, kemudian yang mengecek upload laporan kalian gitu kan. Kalian udah upload atau tidak pasti dengan dosen PA-nya gitu. Laporan kalian udah ditandatangani atau belum pasti dengan dosen PA-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada kendala dengan dosen PA boleh dikonsultasikan di sini. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau misalkan kalian dalam usahakan sih, kalian sekarang kan libur nih gitu kan, usahakan nyari tempat PKL itu dari sekarang gitu. Bu, boleh risetnya dari sekarang? Boleh gitu kan, dari sekarang gitu. Jadi nanti pada saat memasuki semester berikutnya, kalian udah mempunyai masalahnya, udah mempunyai permasalahannya gitu, tinggal menganalisa masalah tersebut. Dan tugas kalian kan sebenarnya hanya menganalisa sistem berjalan dari perusahaan tersebut gitu, tergantung dari permasalahan atau dokumen yang diberikan dari perusahaan gitu kan. Perusahaannya udah terkomputerisasi atau belum, nanti di dalam buku panduan nanti akan dijelaskan. Boleh dilanjutkan Pak Dedi, ini tentang laporan PKL? Ya, contoh ini ya, dari mulai proposal. Jadi kemarin, ini untuk yang tahun kemarin ya, yang sekarang lagi TA. Ini contoh proposal seperti ini. Ini ada covernya ya. Setelah nama, Program Statistik Informasi Kampus Tasikmalaya. Nah, kemudian ada lembar persetujuan, nanti ditandatangani oleh dosen PA-nya, kata pengantar, kemudian daftar isi, pendahuluan ya singkat aja, nggak usah panjang-panjang, latar belakang dari tempat riset atau tempat magang Anda. Tujuan dan manfaat. Nah, kemudian tempat dan waktu, bab 2-nya tempat dan waktu, berarti tempatnya di mana? Jadi dijelaskan tempatnya, misalnya SD ini, IT Muhajirin, kampung mana alamatnya ya. Waktunya kan berarti 3 bulan. Berarti dari tanggal 16 September sampai 10 Desember. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Bidang pekerjaan, nah, jadi kan nanti Anda juga kan ada bidang pekerjaan yang dijadikan praktik apa gitu kan. Penutup udah aja untuk proposal seperti itu. Nah, jangan lupa nanti daftar riwayat
Anda semuanya di sini ditampilkan. Nah, nanti POM ini POM dari buku panduan ya, untuk penilaian pihak sana gitu ya. Nanti sudah disediakan POM-nya, sehingga nanti perlu diisi saja. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai melaksanakan PKL ya, baik riset maupun magang, ini ada surat keterangan seperti ini untuk yang reguler ya. Untuk yang reguler seperti ini. Jadi surat dari sana ya. Nah, ini berarti kan tadi kan ada berbadan hukum, ini kan, nah ini ada inilah semacam inilah ya. Kalau ada stempel, ada tanda tangan dan lain-lain dari perusahaan. Berarti ini resmi. Kemudian nilainya juga itu diberikan oleh pihak sana dari perusahaannya. Nah, sama kan ada tanda tangan dan stempel. Jadi ada dosen juga di sini nanti. Dosen PA-nya ikut menandatangani. Ini yang perlu diperhatikan saat nanti di-upload ya. Nanti laporan juga tidak jauh berbeda ya. Nah, berarti ini judulnya sudah jelas ya. Analisis sistem pengolahan data sekolah di misalnya seperti ini. Kalau tadi kan cuma proposal ya, berarti proposal belum tahu untuk apa gitu kan. Tapi ini sudah ada laporan praktek kerjanya. Ini contohnya juga ada di buku panduan ya untuk format seperti ini. Nah, ini berarti kan sudah lengkap ya kayak TA. Ini bab 1, bab 2. Makanya harus disinkronkan antara PKL dengan tugas akhir. Tuh, bab 3 kan udah analisa sistem. Tuh, coba ini kan kalau nanti ini mau dibuat tugas akhir, tinggal ditambahkan. Ini kan udah jadi ininya. Bab 1 sampai bab 3 itu sudah jadi. Tinggal ditambahkan bab 4 saja gitu. Nah, ini sebagai gambaran ya. Mungkin seperti itu. Silakan kalau yang kurang jelas, mumpung di sini ada forumnya ya, jadi nanti jangan japri-japri lagi lah. Jangan japri rame-rame japri gitu. Japri lagi. Nah, mumpung di sini dibuka. Sosialisasi ini supaya nggak ada japri-japrian lagi gitu kan. Gitu. Silakan ditanyakan dari sekarang, kalau nggak ada yang kurang mengerti, nggak paham, nanti ke depannya seperti apa gitu. Cuman Ibu menyarankan sih kalau sekarang kalian PKL, usahakan nanti ke depannya itu bisa dijadikan referensi untuk tugas akhir gitu. Kalian kan nanti di PKL itu hanya 3 bab gitu kan, tapi kalau tugas akhir nanti tergantung dari outline-nya. Kalau program 4 bab, kalau ngambil anak sistem 5 bab gitu. Tinggal mikirin bab 4-nya aja gitu. Atau Bu mau sekarang saya mau bikin project gitu kan, bertiga gitu. Bisa dari sekarang gitu, tapi harus 1 dosen PA. Cukup? Gimana nih teman-teman semuanya? Tidak ada lagi yang japri-japri secara pribadi. Silakan japrinya kepada dosen PA gitu kan, konsultasikan gitu kan permasalahan praktek kerja lapangan kalian nanti ke depannya. Gitu. Karena itu kan intinya menganalisa sistem berjalan yang ada di dalam perusahaan gitu. Untuk buku panduannya bisa dilihat di Student BSI ACID. Kalau tidak ada lagi pertanyaan,
Bu, izin bertanya. Ya gimana Anwar? Jadi untuk dosen PA itu tiap semester ganti atau tetap, Bu? Nah, gimana Pak Dedi? Dosen PA tetap dari mulai masuk sampai nanti Anda lulus. Diantar sampai gerbang wisuda. Dosen PA-nya sama. Oh, berarti dari semester 5 sampai semester 6 gitu Pak ya, Pak? Enggak, dari kemarin. Semester 1 kalian berubah nggak dosen PA-nya? Berubah, Bu. Berubah, Pak. Katanya berubah. Oh, berubah. Kalau semester kemarin siapa? Semester baru diumumin kemarin, Pak. Bu Reca, dosen PA-nya, Pak. Oh, Bu Reca. Ya, berarti nanti tunggu aja. Nanti mungkin ada ini lagi. Tapi kan suka, nanti mungkin Bu Reca juga akan ada grupnya ya. Setiap PA kan. Ada. Udah ya. Ada. Berarti udah berarti nanti bisa kontak dengan Bu Reca. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya pokoknya sekarang kalian langsung berhubungan langsung dengan dosen PA untuk mengkonsultasikan praktek kerja lapangan kalian gitu. Sambil belajar tugas akhir juga gitu. Belajar mengikuti format buku panduan yang ada di dalam buku panduan PKL supaya nanti pada saat kalian tugas akhir, oh masa ngetik aja masih sulit gitu kan, dari sekarang kan pembelajarannya. Jangan sampai nanti nyusun tugas akhir dosen pembimbing ngecek kerapihan makalah kalian. Jadi intinya makalah kalian itu udah rapi dari sekarang begitu. Ya intinya dosen PA-nya berubah-ubah ya. Cukup gak ada lagi yang ditanyakan? Kalau cukup, akhir sesi kita foto bersama dulu ya. Mohon diaktifkan semuanya. Untuk slide pertama. Mohon diaktifkan Rizka, Rahma, Muhammad Inamul, Eri, Dewi, Hanata, Yudi, Anwar, Hajar, Yosi, Yulia, Aldi, Ergi. Oh banyak nih. Pada mati itunya kameranya. Oh. Diambil foto bareng Yudi Iskandar, Dewi Siti, Rahma. Kita ambil foto slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Untuk slide keduanya. Cukup ya. Kalau misalkan kalian ada kendala terkait tentang saya belum mempunyai tempat PKL-nya gitu kan. Boleh langsung konsultasikan, datang ke sini gitu kan. Nanti bisa menghubungi Bu Dini, akan dibantu gitu kan. Siapa tahu nanti bisa memberikan solusi untuk permasalahan kalian. Jadi sebenarnya perusahaan itu bukan tempat PKL itu bukan menjadi permasalahan, cuman yang menjadi masalahnya itu kalian mau mengerjakan atau tidak gitu kan. Jadi jangan sampai ditunda-tunda gitu kan. Jadi dari sekarang kalian pikirkan gitu kan kalian ke depan gitu kan. Jangan nanti nanti diuploadnya juga nanti semester akhir gitu kan. Tapi kan kalian harus berusaha diselesaikan dari sekarang gitu kan, lebih cepat lebih bagus. Jangan sampai nanti kan ada waktu untuk mengupload proposal dan laporan PKL gitu. Jadi intinya kalian udah siap begitu ya. Kemudian kan sekarang walaupun kalian emang dari semester pertama itu emang udah learning gitu, kalau yang semester sekarang emang asli banget e-learningnya gitu kan. Jadi full gitu kan, full nggak ke kampus gitu kan. Jadi pastikan semester 5 kalian itu IPK kalian itu dipertahankan gitu kan. Kalau tidak ada yang nilai D, misalkan semester depan juga nggak ada nilai D. Jangan sampai nanti pas semester 5 kalian masih ada nilai D dan kalian harus mengikuti HER sehingga kalian tidak bisa mengikuti tugas akhir di periode pertama gitu kan. Jadi Ibu mengingatkan kalian pastikan IPK-nya kalau tidak ada yang di HER minimal semuanya ya B semuanya gitu kan. Tidak ada mata kuliah lagi yang harus
di hand gitu. Karena kenapa? Nanti akan menghambat kalian pada saat penyusunan tugas akhir. Karena syarat untuk tugas akhir itu mahasiswa itu tidak ada lagi nilai yang D gitu kan. Untuk nilai yang D wajib di hand dari sekarang. Begitu ya. Mohon diperhatikan dari sekarang gitu kan. Intinya walaupun kuliah kalian full e-learning, pastikan nilai kalian tidak ada lagi nilai yang D atau bermasalah, karena nanti akan berpengaruh terhadap nanti kalian bisa maju tugas akhir atau tidak gitu. Karena kalau kalian tidak maju tugas akhir, nanti akan berpengaruh terhadap kalian itu bisa terlambat kelulusannya gitu, dan harus bayar registrasi kembali. Jadi Ibu hanya mengingatkan, diwanti-wanti dari sekarang, targetkan minimal IPK-nya semuanya di semester 5 dan 6 itu A semuanya gitu ya. Baiklah, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan kembali ya, alhamdulillah kita telah berakhir di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Dedi sebagai narasumber serta kepada mahasiswa semester 4 yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Mudah-mudahan PKL-nya dilancarkan gitu kan. Ibu mewakili sebagai panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kehilapan atau salah atau perbuatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.